ikan nilainya membeku, teman. Nah, jika kita masukkan kembali ke dalam air, suhu akan mulai naik hingga mengaktifkan jaringan sel ikan. Dan akhirnya hidup kembali. Yeay! Hanya dalam hitungan detik, pakcoy dapat mengeras karena adanya unsur kimia. Daun yang sejatinya tidak bisa patah, sekarang dapat hancur berkeping-keping seperti kaca. Loh, itu kan semua bukan burung kicau. Coba dengar lagi deh, kan suaranya aneh begitu. Kok sampai ada kontesnya sih? Bukan main. Gigit kaleng udah berasa gigit lemper ya, Sob. Enteng banget. Siapa ya? Walah, ternyata Kak Vena. Tapi kok bawa-bawa jaring? Kira-kira mau apa ya? Apa hayo? A. Menjaring teman. B. Menjaring jodoh. C. Menjaring ikan. Dan jawabannya adalah... Otan, hari ini Kak Vena mau panen nila 9 ton. Oh, ternyata mau jaring ikan toh. Teman, jangan heran dengan banyaknya ikan nila yang akan dipanen. Soalnya daerah ini adalah salah satu budidaya perikanan terbesar di Indramayu. Wow, amazing ya! Makanya daerah ini dijuluki Kampung Nila. Tepatnya ada di Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Luas tambak nila di desa ini kira-kira ada 140 hektar. Wow, nggak perlu diragukan lagi kan berapa banyak hasil tambaknya. Oke, nah ini nih, udah mulai kekumpul Tan ikan nilainya Tan. Semuanya udah di tengah ini nih. Dia lompat-lompatan. Penggunaan jaring ini juga meringankan tugas. Jadi nggak perlu sortir-sortir lagi. Soalnya lubang-lubang jaring ini pas dengan ukuran tubuh ikan nila yang siap dipanen. Jadi ikan yang ukurannya masih mini atau belum memenuhi standar, dia akan keluar dari jaring. Wah Tan, lihat tuh. Wah, ikannya lompat-lompatan. Wah. Hei, Sob, sabar. Otan tahu Kak Vena pendatang baru di sini. Makanya kalian beri sambutan dengan cipratan hangat dan meriah kan? Oke, jaring-jaring sudah menutup jalur keluar masuknya ikan dan ruang semakin sempit. Waktunya menjaring. Tuh kan, jauh lebih gampang dan cepat. Sekali ambil langsung dapat banyak. Cakep. Wah, mana Wah? Waduh. Ini agak berat nih Tan, sekitar 15 kiloan satu jaring. Oke, tetap semangat. Ayo lagi Mas. Wah, berat nih Tan. Bagus Kak Vena. Sekaligus olahraga angkat beban biar cepet langsing. Lihat para petani di sini, Otan bangga deh. Soalnya cara kerjanya pada gotong royong. Jadi teknik estafet bukan cuma diterapin di olahraga lari aja. Saat panen ikan juga loh. Jadi terasa lebih mudah dan cepat kan? Dari semua tambak nila jenisnya berbeda-beda ya. Ada nila yang berasal dari Purwakarta, Subang, Karawang, dan Pasuruan. Nah ini tuh Tan, jenis ikan nila varietas nila keker Pasuruan. Jadi ini ukuran tubuhnya tuh sekitar 4 jari gini nih. Loh, ada apa tuh? Sepertinya Otan melihat tamu tadi undang. Hei, kamu penyusup ya? Ternyata kita nemu ikan koi Tan. Nih, satu nih gede nih. Tiba-tiba dia nyelip. Wah! Umumnya, ikan nila yang paling dicari berukuran 300-500 gram per ekor. Untuk mencapai bobot segini, perlu waktu panen di usia 4 bulan ya. Nah ini nih Tan, ukuran ikan nilainya nih. Kalau diukur nih, segininya Kak Vena nih. Satu tangan Kak Vena segini ya. Nah, biasanya
Biasanya ikan nila dengan ukuran tubuh segini per kilonya dapat 4-5 ekor ikan nila. Teman, ikan nila termasuk ikan jenis konsumsi sehari-hari yang mudah dipasarkan dan mudah juga untuk mengembangbiakannya. Hampir semua warga di Desa Wanantara adalah pembudidaya ikan nila. Mulai dari pembibitan sampai pembesarannya ada di kampung nila ini loh. Wah, hebat ya! Sebelum lanjut panen-panen ikan lagi, yuk kita intip ikan-ikan yang masih dalam tahap pembesaran. Wih, ayo kita kasih makan, Pak. Wait! Nungguin ya? Ramai-ramai kalian ngumpul di sini. Otam tahu, pasti ini waktu yang paling kalian tunggu-tunggu kan, Sob? Tetap tenang. Jangan pada rebutan. Semua pasti kebagian merata kok. Nah, saat kasih makan Tan, kita juga harus tahu arah anginnya dari mana. Nah, nanti pakan-pakan ini akan ngikutin arah angin ke sebelah sana. Jadi ikan yang di sebelah sana kebagian juga, Tan. Dengan mengecek arah angin dari awal, ini memudahkan petani. Jadi nggak perlu pindah-pindah tempat dari ujung ke ujung saat memberi makan. Jadi yang di ujung sebelah kiri, yang di tengah, dan yang ada di ujung sebelah kanan, mohon bersabar. Nanti pakan-pakannya akan mengalir ke ujung sana kok. Tan, ternyata petani di sini tuh punya cara yang unik untuk menghitung jumlah ikan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya dalam 1 jam, 1 karung ini habis ya, itu artinya di sini ada 1 ton. Nah, tapi di kolam ini tuh ya, ternyata sekali makan bisa menghabiskan 5 sak karung. Nah, itu artinya berarti di kolam ini ada 5 ton ikan nila. Wow, luar biasa kan, Tan? Banyak banget. Oke, lanjut lagi ya, Pak. Kita kasih makan. Sungguh, cara menghitung di luar nurul. Tapi itu cara hitung yang efektif dan cukup akurat. Kurang lebih dalam kurun waktu 100 hari, tambak ini bisa menghabiskan pakan 10 ton. Dalam 1 hektar, biasanya ditanamkan 40.000 ekor benih nila. Setahun, waktu tanam benihnya sekitar 3 kali tanam. Hasil produksi per siklusnya sekitar 5 ton. Jadi, kalau dihitung-hitung, total produksi ikan nila dalam setahun 15 ton dikali 140 hektar. Aha, setelah dihitung-hitung, totalnya 2.100 ton per tahun loh. Luar biasa. Oh iya teman, selain punya rasa yang lezat dan nilai gizi yang tinggi, ternyata ikan nila juga memiliki daya toleransi yang baik terhadap perubahan lingkungan loh. Itulah mengapa Sobat Totan satu ini banyak dibudidayakan di berbagai tempat. Yaps, sederhananya, nila memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bahkan pada suhu ekstrim sekalipun, seperti penggunaan unsur nitrogen. Totan beri contoh pada sayur pakcoy ini ya. Sayur yang dituang dengan cairan nitrogen menyebabkan pembekuan secara instan. Karena titik didih nitrogen cair mencapai minus 196 derajat Celcius. Dingin banget. Hanya dalam hitungan detik, pakcoy dapat mengeras karena adanya unsur kimia. Daun yang sejatinya tidak bisa patah, sekarang dapat hancur berkeping-keping seperti kaca. Nah, apa jadinya jika perubahan suhu ekstrim ini terjadi pada ikan nila? Ikan nilanya membeku, teman. Teknik ini disebut dengan kriopreservasi atau teknik pengawetan jangka panjang. Suhu didih nitrogen bereaksi untuk menonaktifkan sel-sel tubuh ikan. Tenang, nilainya baik-baik aja kok teman. Ikan tidak merasa kedinginan karena tidak ada kristal es tajam yang akan merusak sel. Ibaratnya sih, si ikan lagi sleeping beauty. Nah, jika kita masukkan kembali ke dalam air, suhu akan mulai naik hingga mengaktifkan jaringan sel ikan. Dan akhirnya hidup kembali. Yeay!
Ternyata teknik kriopreservasi ini umum digunakan pada bidang perikanan loh. Salah satunya untuk menjaga ikan tetap segar saat pengiriman jarak jauh. Jadi nggak usah khawatir penggunaan nitrogen ini dapat menyiksa si ikan. Cakep! Kita balik lagi ke panennya Yuks. Kira-kira udah pada beres belum ya? Bu, hati-hati Bu. Bu. Mas, hati-hati Mas. Berat Mas. Mas. Bena, kalau mau bantuin aja, jangan diem terus. Kuat nggak? Kuat dong, siapa takut. Kak Vena pasti bisa nih ngangkat kayak mas-masnya. Oke, kita ambil ya Tan. Waduh, Kak kameramen berani-beraninya nantangin Kak Vena. Lain kali giliran Otan yang tantang Kak kameramen deh. Berat. Ada. Oke nih Tan, sekarang kita mau timbang ya. Berat satu kotak ini berapa nih ikannya nih? Oke. Berat banget. Nah ini kita tambahin lagi Tan, ikannya Tan. Sip, udah 55 kilo. Teman, setiap kotak berisi 55 kilo akan langsung dipindahkan ke dalam tong besar supaya paman-paman ini bisa langsung membawanya dengan motor. Oke, semuanya siap? 3, 2, 1, berangkat Pak. Eits, paman-paman ini bukan mau balap-balapan ya. Ingat, paman-paman ini punya tugas mulia, mengantarkan ikan-ikan ini dengan selamat. Syukurlah, paman-paman ini berhasil mengamankan ikan-ikannya. Sebelum dikirim keluar kota, ikan ini perlu dipindahkan ke kotak penyimpanan ikan supaya lebih awet dan tetap terjaga kesegarannya. Pengantaran ikan ini harus dilakukan dengan gercep dan satset supaya sampai ke kota tujuan masih tetap segar dan layak konsumsi. Nah, sekarang mana nih ibu-ibu? Ayo kumpul. Otan punya tips nih. Cara memilih ikan yang segar. Semuanya akan kelihatan dari fisik ikannya ya. Dari mata terlihat jernih dan terang. Bagian tengahnya berwarna hitam. Saat diraba masih menonjol. Sekarang dari kulit dan sisiknya. Kalau sisik ikan gak mudah terkelupas dari kulit, itu artinya ikan masih segar. Insangnya juga perlu dicek ya. Ikan yang masih segar, warna insangnya merah bata pekat. Hindari jika warna insangnya keabuan atau kecoklatan. Tapi secara fisik, sekarang cium aromanya juga ya. Kalau baunya terasa aneh, berarti ikannya kurang segar. Tapi kalau hidung gak terganggu dengan aroma yang menyengat, artinya ikan masih segar. Selamat mencoba tipsnya ya. Teman, tanpa kita sadari, ternyata ikan nila juga punya kembaran loh. Istilahnya sih serupa tapi tak sama. Nah, ini dia kembarannya, ikan mujair. Tapi walau terlihat sama, mereka tetap punya perbedaan loh. Ayo, ada yang bisa nebak gak nih? Ikan nila tuh kayak sama-sama ikan, cuma beda nama mungkin ya? Ikan nila agak besar, kalau ikan mujair agak kecil. Bedanya paling dari itu, dari colak. Ikan nila sama mujair. Kalau ikan nila sama itu apa? Gak tahu kan itu. Terbukti ya teman, kalau masih banyak orang yang belum tahu perbedaan ikan nila dan mujair. Oke, Otan kasih tahu dulu nih sedikit asal-usulnya. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan konsumsi air tawar dari Afrika. Sedangkan mujair bernama Oreochromis mozambicus, pertama kali ditemukan di Blitar, Jawa Timur. Masih berkerabat dekat dan sulit dibedakan. Namun jika diperhatikan, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Mulai dari sirip punggung ikan nila terlihat lebih jelas dan tajam.
Ujung ekor ikan mujair biasanya berwarna merah dan tidak memiliki garis vertikal yang jelas seperti ikan nila. Sirip sisi samping ikan mujair pun cenderung berwarna merah. Dan perbedaan paling jelas adalah corak tubuh keduanya. Ikan nila mempunyai corak garis vertikal yang sangat jelas, sedangkan ikan mujair tidak. Lingkaran hitamnya bahkan cenderung abstrak. Nah, kalau persamaan kedua ikan ini sama-sama sumber protein hewani yang rendah lemak dan sama lazisnya. Nah, sekarang sudah paham kan perbedaannya? Jadi jangan sampai salah beli lagi ya kalau lagi di pasar. Wih, meriah banget. Lagi ada hajatan apa gimana nih? Walah dalah, ternyata lagi ada kontes burung. Tapi kok bisa ya burung kecil begini suaranya nyaring? Suasana semakin meriah teman. Apakah yang akan terjadi selanjutnya pemirsa? Loh, itu kan semua bukan burung kicau. Coba dengar lagi deh, kan suaranya aneh begitu. Kok sampai ada kontesnya sih? Lepas. Nah, itulah yang menjadi ciri khas masyarakat dari Bumi Mataram, teman. Berbeda dengan daerah lainnya. Suara burung yang pas-pasan itu malah jadi primadona di sini. Masyarakat Sasak biasa menyebutnya burung kecepret. Coba aja deh dengerin suaranya. Cepret, kecepret. Wih, selamat ya para juara. Kalian Ota nobatkan sebagai duta kecepret. Teman, di balik itu semua ada mitos yang beredar di masyarakat terkait suara dari burung puyuh. Suaranya yang tidak merdu sering dijadikan sebagai sebuah pertanda akan datangnya sebuah bencana. Itulah mengapa banyak orang yang takut ketika mendengar suara Sobat Totan ini. Terlebih ketika si puyuh bersuara saat malam hari. Suara tersebut diartikan sebagai adanya kematian atau pertanda buruk lainnya. Tapi tenang, ini cuma mitos saja ya teman. Buktinya di Lombok suara mereka jadi primadona. Betul apa betul nih? Teman, burung puyuh terkenal dengan telurnya yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itulah, Sobat Totan ini diternakan untuk dimanfaatkan telurnya. Dalam usia 1 bulan saja, indukan puyuh sudah bisa menghasilkan telur loh. Saat sedang produktif, Sobat Totan ini bisa menghasilkan 1 telur dalam sehari. Cakep! Wih, banyak banget ternyata Tan. Dalam satu kotak ini tadi Kak Vena bisa panen kira-kira 10 atau lebih telurnya nih Tan. Berarti itu tandanya burung puyuhnya tuh produktif, nggak stres. Wih. Teman, di kandang Telaga Putra Farm ini memiliki 10.000 ekor burung puyuh. Nah, untuk telur yang dihasilkan setiap harinya bisa mencapai 8.100 butir. WOWBGT ya. Berarti setiap bulan hasilnya ada 243.000 butir telur. Dan kalau dikalikan dalam setahun, totalnya 2.916.000 telur. Saatnya bilang 3W. Wah, wis, wow. Pak, tuh. Iya. Nih saya nemu yang aneh nih, yang beda. Lembek ya, Iya, ini itu kenapa? karena puyuhnya stres, Oh. jadi lembek. Wah, nih lihat Kak Vena nemu telur yang kayak gini nih Tan, lebih lembek. Nah ini tuh katanya karena burung puyuhnya stres, jadi pembentukan cangkangnya itu kurang sempurna Tan. Nih, deh Kak Vena taruh lagi di sini.
Waduh, sayang sekali ya teman. Kalau lagi stres begini telurnya jadi nggak maksimal. Udah gitu coraknya juga bakal berubah tuh. Oh iya, corak pada cangkang puyuh ini bukan cuma sebagai hiasan supaya cantik ya, tapi ada juga fungsinya. Berdasarkan penelitian, saat di alam liar, corak ini berfungsi sebagai kamuflase supaya predator kebingungan saat mau memangsa telur si puyuh. Biasanya burung puyuh akan menyimpan telur di tempat yang warnanya 11-12 dengan corak telurnya. Wih, dalam sehari panennya bisa segini banyak. Luar biasa. Saat dikemas di tray, sebaiknya telur bagian yang lancip diletakkan di bawah. Tujuannya supaya aman dan gak goyang-goyang saat telur ditumpuk. Wah, Tani, udah terisi penuh nih satu tray ini. Nah, kalau misalnya telur puyuh itu satu tray isi 90 telur. Sedangkan kalau dibandingkan dengan telur ayam itu 30 telur dalam satu tray. Jadi lebih banyak ini ya, telur puyuh. Teman, tidak semua telur hasil panen punya kualitas yang baik ya. Sama seperti telur ayam, kita juga bisa mengetahui mana telur puyuh yang bagus dan tidak. Salah satu caranya adalah dengan menaruh telur ke dalam air. Telur yang bagus akan tenggelam, sementara telur yang busuk akan mengapung. Nah, sekarang Kak Vena sudah punya 5 telur puyuh nih. Kalau dilihat sekilas dari luar, ada yang bisa tebak nggak mana telur yang busuk? Telur pertama. Mantap. Telur kedua. Wis, masih aman. Telur ketiga. Masih bagus juga. Telur keempat. Wah, tenggelam juga. Berarti telur kelima nih. Langsung aja cemplungin, Kak. Dan betul teman, telurnya terapung. Itu tandanya telur kelima ini sudah tidak layak konsumsi. Selain dengan cara ini, kita juga bisa membedakan kualitas telur puyuh dari baunya. Biasanya telur yang memiliki kualitas kurang baik punya aroma yang menyengat. Nah, kalau masih pada penasaran, boleh kalian coba di rumah ya. Teman, burung puyuh termasuk unggas yang gampang stres. Oleh karena itulah, kandang mereka harus dibuat senyaman mungkin. Dengan sistem closed house atau di ruang seperti ini, bisa meminimalkan suara bising dari luar yang dapat mengganggu ketenangan sobat otan. Karena suara-suara berisik bisa sangat membuat mereka terganggu. Tapi kalau kalian dengar suara otan lagi nyanyi, beda cerita lagi nih sob. Bukannya stres, tapi malah pada bubar. Selain suara, yang bisa membuat mereka stres adalah padatnya tempat mereka tinggal. Jadi lebih baik dalam satu kandang tidak boleh terlalu padat ya, supaya mereka tetap bisa mendapatkan ruang gerak. Cakep! Dan kalian tahu nggak, kalau kandang puyuh di sini punya pendingin udara loh. Wah, ini sih kategori kandang eksklusif ya teman. Karena suhu dan udara juga bisa mempengaruhi tingkat kestresan pada burung puyuh. Intinya keadaan kandang harus tetap cozy ya. Zona nyaman untuk puyuh petelur biasanya di antara 24 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70%. Karena kalau suhu terlalu panas, tingkat konsumsi sobat otan ini bisa menurun. Nah, susunan bata dengan air mengalir ini bisa jadi solusinya. Ya kan Kak Vena? Wah Tan, ini tuh adalah AC alami buat kandang puyuhnya. Jadi selain mendinginkan kandangnya, nah ini juga udah dicampur sama disinfektan. Jadi kandangnya lebih steril. Wih mantap nih Tan, adem gitu. Iya dong, bukan cuma pekerja kantoran aja nih yang boleh ngerasain AC. Tapi sobat otan ini juga perlu ngadem.
Selain itu, sirkulasi udara di dalam kandang juga harus tetap terjaga supaya udara di dalam kandang tidak pengap. Nah, supaya tetap ada udara yang keluar masuk, kandang puyuh juga perlu ada kipas anginnya tuh. Aduh, pantas burung puyuh di sana pada betah ya. Ini tidur aja deh. Lu nggak bisa dibiarin nih, Kak Vena. Ayo bangun, jangan tidur dulu. Kerjaan belum selesai nih. Ini soalnya di sini adem banget Tan. Jadi Kak Vena keburu tidur. Maaf Tan. Maaf. Sinyal bahaya menguat nih, Sob. Ya ampun, kalau udah kena gigitan dia, kamu gak akan bisa lepas lagi, Sob. Otan jadi sedih. What? Satu belum cukup, Sob. Bener-bener ya kamu. Gak bisa lihat mereka senang sebentar aja. Gak ada ampun. Otan gak yakin kamu bisa lolos dari gigitannya, Sob. Maafkan Otan ya, gak bisa tolongin kalian. Sebentar deh, sepertinya Otan kenal sama kamu, Sob. Kita pernah ketemu di mana ya? Otan ingat-ingat dulu deh. Kamu ini si kura-kura purba yang terkenal agresif itu kan? Common Snapping Turtle atau biasa disebut CST. Tapi kalau diperhatikan lebih detail di bagian kulit leher dan karapasnya, kamu sekilas mirip si Alligator Snapping Turtle atau AST. Jadi kamu ini siapa, Sob? Jangan-jangan... Ya ampun, ternyata kamu ini si kura-kura hybrid, hasil persilangan antara CST dan AST. Keren abis kamu, Sob. Berhasil membuat Otan terkecoh dan kebingungan. Kalau ketemu sobat baru kayak kamu nih, kekepoan Otan auto meningkat drastis. Kira-kira kemampuan dan tampilan kamu lebih mirip siapa ya? Coba teman, sekarang perhatikan deh kedua kura-kura ini. Common Snapping Turtle atau si Mama Momon dan Alligator Snapping Turtle si Papa Ali. Ini panggilan spesial dari Otan buat kalian, Sob. Walau terlihat serupa, mereka dipastikan tidak benar-benar sama loh. Secara bentuk muka, Papa Ali terlihat lebih menyeramkan ya. Dibandingkan dengan muka Mama Momon yang terlihat lebih kalem. Tapi jangan salah, urusan agresivitas, Mama Momon lebih unggul dibanding dengan Papa Ali. Karena dia punya karakter berburu saat mencari makan. Berbeda dengan Papa Ali, yang cenderung dia menunggu saat mencari makan. Ia mengandalkan kecerdasannya, menjebak dan membuat mangsa mendekat. Nah, sementara si kura-kura hybrid ini adalah hasil persilangan dari si Mama Momon dengan si Papa Ali. Kalau diperhatikan, bentuk muka kura-kura hybrid lebih mirip dengan mamanya ya teman. Sama-sama kalem. Tapi perhatikan betul ke bagian lehernya deh. Ternyata lebih mirip dengan leher papanya. Bagian kulit lehernya lebih kasar. Sekarang coba bandingkan bagian lidahnya. Ayo Sob, buka dulu mulutnya ya. Ini dia teman. Bagian dalam mulut hybrid mirip dengan Mama Momon. Tidak terdapat lidah menyerupai cacing di dalamnya yang menjadi ciri khas lidah si Papa Ali. Sementara
untuk bagian kerapas atau tempurungnya sedikit menyerupai bentuk kerapas Papa Ali. Lebih terlihat sangar dan seperti ada tanduknya. Gimana teman? Udah bisa bedain belum? Kira-kira secara bentuk dan tampilan fisiknya, si kura-kura hybrid ini lebih mirip siapa ya? Kalau menurut penerawangan Otan sih ya, kamu paket lengkap sob antara keduanya. Semuanya ada di diri kamu. Memang serupa, tapi tak sama. Insting berburu kamu emang gak diragukan lagi sob. Otan sampai kaget. Sekarang Otan mau tahu kekuatan rahang mulut kamu saat menggigit. Apa masih sama kuatnya dengan mama dan papa kamu? Atau malah menurun ya? Kita coba gigitan kamu ke kaleng minuman ya sob. 1, 2, 3. Bukan main. Gigit kaleng udah berasa gigit lemper ya sob. Enteng banget. Om editor, ulangi lagi dong dari angle yang lain. Biar kayak di film-film gitu. Gimana teman? Udah puas belum lihat gigitannya?